Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru semakin menggila. Banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi. Salah satunya adalah informasi terbaru mengenai Trafalgar Law dan Babang Marimo Jojor Juro. Penasaran kan? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Dan tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian berasal. Siapa tahu ada yang jodoh kan? Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tera khusus pembahasan One Piece plus selingan boba uhuy pastinya. Yap, kita bahas apa-apa saja tentang One Piece terbaru yang saat ini sedang banyak berseliweran di dunia maya. Nyambi main game One Piece keren ini. Buat yang kepo, Mimin lagi main game One Piece apa? Ya, game keren ini namanya One Piece Tyrant. Pastinya boba uhuy berkeliaran di game One Piece ini. Kita bahas santuy aja ya guys ya. Akhir tahun pastinya di Jepang akan diadakan acara Jam Festa, di mana Jam Festa kali ini diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 22 Desember 2024. Dan One Piece kebagian di tanggal 22 di jam 11 sampai jam 12 siang waktu Jepang. Serta biasanya di jam paling akhir karena memang One Piece masih menjadi yang terpopuler saat ini. Dimana dalam sesi ini akan ada pesan dari Oda Sensei terkait apa yang akan terjadi di manga One Piece pada tahun 2025. Yap, semacam sedikit bocoran lah dari Oda. Biasanya sih kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di tahun 2025. Lalu ada penghormatan terakhir pada pengisi suara dari Franky yang memutuskan untuk mengundurkan diri di bulan Desember ini. Keputusan yang sulit memang, namun faktor usia dan kesehatan dari Kozuki Yao membuatnya terpaksa untuk mengundurkan diri. Bagi yang belum tahu, jika Kozuki Yao, sang pengisi suara dari Franky, juga menjadi pengisi suara dari Django dan Mr. Two. Jadi dia memang sudah menjadi bagian dari keluarga One Piece sejak lama. Dan itu dalam acara Jam Festa akan diumumkan pengisi suara dari Franky yang baru. Selain itu akan diumumkan juga jadwal kembalinya anime One Piece dengan jam tayang yang baru. Karena waktu tayang One Piece di jam setengah 10 pagi waktu Jepang akan digantikan oleh anime lain mulai April tahun 2025. Para player di Jepang juga berekspektasi jika hal-hal ini akan muncul di Jam Festa nanti. Di antaranya adalah trailer dari One Piece Remake, kemudian bocoran gambar dari One Piece chapter terbaru. Lalu ada lagi opening dan ending anime yang baru. Dan informasi mengenai One Piece movie terbaru. Setelah terakhir adalah One Piece movie rare. Info menarik lainnya yaitu dari One Piece magazine terbaru yang rilis di tanggal 4 Desember kemarin. Di mana di dalamnya ada lanjutan dari novel Law dan juga novel Zoro. Yap, kedua novel ini akan Mimin bahas di video terpisah. Dan di sini, Mimin hanya akan berikan teasernya saja, biar kalian makin penasaran. Pertama ada novel Law. Ternyata sebelum Law menggunakan pedang Kikoku, Law memiliki pedang dengan nama Kosou, yang masuk ke dalam kelas 50 Ryo Wazamono, atau satu kelas dengan pedang Yubashiri milik Zoro. Namun pedang tersebut patah ketika Law berhadapan dengan seseorang bernama Khalik, yang wujudnya terlihat pada gambar. Yup, sekarang kita masuk ke teaser dari novel Babang Zoro. Zoro saat ini sedang mencari di mana keberadaan dari Mihawk si mata elang. Perjalanan Zoro diawali dari kota kecil Hatago, tempat pertama yang dikunjungi oleh Zoro setelah meninggalkan desa Shimotsuki. Zoro pergi ke sana setelah mendengar rumor mengenai seseorang yang tinggal di kota Nazawaka yang sangat mengetahui tentang Mihawk. Warga di kota kecil tersebut memberikan Zoro sebuah peta yang terlihat sangat membantu. Namun Zoro terlihat begitu kebingungan membaca peta tersebut. Setelah mengikuti peta itu, akhirnya Zoro tiba di kota Nazawaka dan bertemu dengan Umen. Cerita berlanjut dengan Zoro yang berhadapan dengan seorang pria bernama Umen. Setelah berhasil mengalahkan Umen, Zoro menagih janji yang telah mereka sepakati sebelumnya. Umen akan mengarahkannya ke tempat museum penghormatan Mihawk yang terletak di area pinggiran kota Nazawaka. Yap, segitu dulu fakta menarik dari One Piece terbaru di minggu ini.
Yuk kita lanjut mainin game One Piece Tyrant-nya. Bentar-bentar, Min, saya nggak ngerti bahasanya Min. Tenang kawan, kalau kalian mainin game ini pakai aplikasi X7 Game, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Karena di aplikasi ini sudah ada fitur translate-nya, jadi kalian mau translate ke bahasa Indonesia juga bisa. Yap, selain itu yang menarik lagi, kalau kalian mainin lewat X7 Game, ada gift code gratis loh, yang salah satunya nambahin tiket gacha. Mantap kan? Coba kita masukin gift code-nya. Ya, gift code-nya ada di kolom deskripsi ya bos. Kalian tinggal copy aja, terus dimasukin ke dalam gamenya. Yuk, kita gacha yuk. Kita cari boba uhuy dulu yuk. Ya, sebelum Mimin lanjutin gacanya, mungkin masih banyak yang bingung gimana cara download gamenya. Kalian tinggal klik link download aplikasi X7 Game di kolom deskripsi atau di komen yang sudah Mimin pin. Setelah diinstal, kalian tinggal cari game One Piece Tyrant di kolom pencarian, lalu tinggal download dan install deh gamenya. Jangan lupa nanti pas mainin gamenya harus lewat aplikasi X7 Game, biar gift code-nya bisa dipakai ya guys. Yuk gas, kita lanjut gacha. Mana nih boba uhuy?
を怒らせたいか。スターブレイク